kalau ada orang dewasa suka sekali jelek-jelekan orang lain dan nggak ada alasan yang tepat, bisa jadi dia kasihan banget baterainya ini, baterai kata-kata pendukungnya, pujiannya itu lowbat. Nah, kemudian ada teori ya namanya baterai kasih sayang. Ini salah satu guru kami, guru hipnoterapi kami, namanya Pak Adi Wegunaman. Dia memberikan sebuah konsep, ya analogi di dalam otak itu bahwa setiap manusia itu ada baterainya. Kita era sekarang kalau ngomong baterai, ngomong charging itu lebih paham orang. Makanya dikasih pendekatan ini. Ya, ada 5 baterai di dalam otak masing-masing. Ya, tadi kan kita tahu ya badan kita ini jalan listrik ya, makanya sumbernya disebutnya baterai misalnya. Dikatakan bahwa rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi kalau anak kita ya bersama bapak ibunya dan bapak ibunya ya senantiasa ya memperhatikan isi baterai ini dengan cara mencharge-nya, maka dia aman tinggal sama bapak ibunya. Pandemi gini aman. Nggak cepet-cepet pengen keluar rumah. Kenapa? Aduh, ibu saya nggak bisa jadi guru, pengen cepet-cepet sekolah nih dibuka. Itu berarti dia nggak aman kan? Ya, bahkan bisa jadi aman dan nyaman harusnya, ya kan? Dengan kita bisa charging dia baterainya dia ini, ya kan? Nah, inilah yang mengapa kita minta ya untuk mengenali apa sih baterai ini. Ya. Dan kemudian sifat baterai kasih harus diisi setiap hari. Tapi ingat, baterai juga bukan diisinya 24 jam ya. Kalau 24 jam nanti dia menggembung, malah meledak sendiri ya. Pokoknya secukupnya memang. Wah Isa, saya nggak bisa setiap hari isi baterai kasih anak saya. Ya oke, minimal 3 hari seminggu. Waduh Bu Aisyah, anak saya boarding school. Ya mudah-mudahan yang namanya orang tua sekali lagi bukan ayah atau ibu ya. Bapak ibu guru juga orang tua. Makanya mudah-mudahan kita berharap bapak ibu guru juga membantu mencharging baterainya anak-anak. Ya. Untuk itulah makanya orang tua termasuk ayah bunda bapak ibu guru ya saya senang mensosialisasikan konsep 5 baterai cinta ini. Ya. Oke. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau ada anak membangkang, ada anak memukul, ada anak mencubit, ada anak ya termasuk berbohong ya, ada anak juga misalnya pelit banget, ada anak membuli temannya, itu berarti baterainya sudah mencapai batas kritis minimal. Hati-hati. Kalau berkepanjangan maka ya bisa menjadi korban narkoba, korban LGBT, korban pornografi, porno aksi. Ya ini namanya yang saya sampaikan pendekatan efisien atau efektif ya dengan cara mengetahui ini. Okay? Nah, jadi kira-kira baterai itu di mana Bu Aisyah ya? Memang tidak dibayangkan seperti baterai yang manusia punya ya, tapi kita analogikan saja, kita perkirakan saja ya, kan kita boleh memperkirakan karena bukan apa-apa di otak itu luar biasa. Kalau dijelaskan secara detail itu sangat kompleks ya, butuh waktu bertahun-tahun. Oke? Jadi diumpamakan baterai itu ada di daerah lobus parietalis ini. Dan di sini juga bersemayam program-program watak ya. Makanya kenapa baterai atau cara pengungkapan rasa kasih sayang anak-anak itu berbeda karena watak yang berbeda ya, di dalam sini. Jadi di sini ada 5 sebetulnya. Tapi diharapkan sebisanya di-charge di umur tertentu. Dan di umur tertentu juga kita nge-charge-nya nggak perlu 5-5-nya, tetapi kita cari yang namanya baterai kasih sayang primer atau yang pertama dan utama, ya. Oke, nah, supaya apa? Ada listrik yang jalan di sistem saraf. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ada listrik, ada baterainya nih penuh, ada listrik yang jalan, maka batang otak jadi rileks. Ya. Kemudian dia punya hormon-hormon dopamin dan kawan-kawannya yang keluar dari pituitari itu keluar dengan lancar. Sehingga kalau bundanya misalnya memberikan nasihat sesuatu lewat telinga itu dengan gampang jalan listriknya di badan sehingga badan ini melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya. Ini makanya saya bilang efektif. Ya. Terus gimana dengan hubungannya baterai kasih sayang dan bahasa kasih sayang atau bahasa cinta tuh gimana sih Bu Aisyah? Nah, jadi umpamanya ini baterai itu kan kalau dibikin teori fisika, kimia fisikanya kan dia berjejer gini ya. Nah ini di-charge-nya, baterai kasih sayang ini di-charge-nya dengan bahasa kasih sayang atau bahasa kasih, atau orang bilang juga bahasa cinta, apapun itu. Atau kalau saya lebih senang bahasa mawaddah warahmah ya. Ini kan hanya penamaan saja.
Tergantung siapa yang menemukan waktu itu merisetnya di awal-awal ya. Nah, apa saja sih sebetulnya ya? Jadi baterai ini di-charge dengan bahasa kasih sayang ya. Ada yang namanya kata-kata pendukung atau ada juga bilang kata-kata penegasan ya. Waktu yang bersama, sentuhan fisik, pelayanan dan menerima hadiah. Ini 5-5-nya. Ingat ya, 5-5-nya semua orang suka. Ini yang saya mau luruskan nih, karena banyak merasa, saya juga suka ini, Bu Aisyah saya juga suka ini. Ya memang 5-5-nya suka. Tapi, ya urutan dari 5 ini itu beda-beda. Ya, baterai pertama anak saya, yang pertama namanya Mas Lanang, tadi Bu Vidya menyebutnya ya, Lanang, Priok, Kakung, Jaler, Ragil. Ragil ini perempuan Bu. Ya, Lanang, Priok, Kakung, Jaler ini semuanya Lanang KB. Nah, Lanang baterai pertamanya itu adalah kata-kata pendukung. Baterai keduanya adalah menerima hadiah. Ya, baterai ketiganya pelayanan. Baterai keempatnya sentuhan fisik, baru baterai kelimanya adalah waktu yang bersama. Ya. Nah, ini harus kita paham. Nanti anak kedua apa lagi nih? Misalnya, Prio, Mas Prio, baterai pertamanya adalah pelayanan. Baterai keduanya waktu. Ya. Baterai ketiganya baru misalnya dia menerima hadiah. Baterai keempatnya yaitu sentuhan fisik. Baterai kelimanya kata-kata pendukung. Itu kita bisa lihat nanti lama-lama kalau sudah belajar nih. Hari ini saya juga lihat sahabat-sahabat saya dari MEMT 1, MEMT 2. Karena sering belajar insya Allah udah mulai bisa tuh. Bukan lagi hanya tahu baterai pertama kedua, udah sampai kelima bisa tahu nanti. Ya, oke. Nah ini, jadi karena baterainya memang 5-5-nya sama ada, tetapi karena urutannya berbeda, maka strategi untuk menchargernya juga berbeda. Ya. Gimana caranya Bu Aisyah untuk mencharge ini? Kalau anak-anak kita itu baru lahir, ya sampai umurnya kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun, 4 tahun ini peralihan, ya setiap hari di charge-nya 5-5-nya. Nggak cuma 1, 5-5-nya. Misalnya ada punya anak umur 1 tahun nih, atau baru 2 bulan, atau baru 2 tahun, atau 2,5, atau 3 tahun nih ya, 3 tahun mungkin masuk PAUD. Ya, bunda-bunda PAUDnya juga harus nge-charge 5-5 nih. Apa sih yang di-charge? Ya itu kata-kata pakai pendukung. Udah puji belum di hari ini? Ya, udah sama-sama waktu bersama main sama dia belum? Sudah peluk dia belum? Sudah cium dia belum? Udah kasih pelayanan dia belum, masakkan makanannya atau siapkan makanannya. Kalau ibu nggak bisa masak lah, ibu siapkan makanannya dan dia lihat ibunya yang ambilkan piringnya, ibunya suapin, itu pelayanan. Ibunya yang mandikan, ibunya yang pakaikan baju, itu pelayanan. Sudah kasih hadiah belum? Nah ini terus terang ya, karena saya juga baru menemukan konsep ini 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ya, saya terus terang waktu anak-anak kecil ini yang kurang menerima hadiah. Menerima hadiah ya, karena saya pikir menerima hadiah itu nggak usah setiap hari. Ya, dan ternyata menerima hadiah bukan karena kita belikan hadiah, bukan. Pokoknya ada kata-kata, misalnya kita bikinkan bubur susu, terus kita bilang sama anak kita, sayang, kakak, ini hadiah dari bunda, ya bubur susu. Habis itu kita suapin. Nah, pada saat itu aja sudah 2 baterainya. Sudah bikinkan hadiah dan kita melayani. Kemudian kita pangku dia sambil kita peluk, sudah kena 3 baterainya. Waktu bersama-sama, tenang-tenang aja. Yang terburu-buru, kasih makan anak sambil main-main kurang lebih setengah jam misalnya kan, itu waktu yang bersama. Ya, di sela-sela waktu suapin kita memberikan kata-kata pendukung, itu juga nge-charge baterai ini kan 5-5-nya, gampang kan? Ya, Bu Aisyah saya kerja Bu Aisyah, nah inilah konsekuensi ibu bekerja di luar rumah. Ya. Kalau gitu gimana Bu Aisyah? Ya malam hari, capek banget Bu Aisyah, memang begitu konsekuensi. Karena sebetulnya ini pekerjaan utama kita untuk ya mendampingi, membimbing, melindungi ya dan membina anak-anak. Pekerjaan itu buat ibu-ibu ya, itu bukan nomor 1. Ya, oke? Nah, oke. Sekarang jadi udah sampai dari lahir sampai 3 atau sampai 4 tahun lah ya, itu transisi. Ini 5-nya di charge. Ya, kapan anak-anak bunda misalnya ada 1 minggu ada 2 atau 3 baterai bunda nggak charge, maka dia rewel banget. Rewel, guling-gulingan kalau lagi marah guling-gulingan, bisa jambak-jambak bundanya, bisa pukul-pukul bunda. Berarti itu baterainya ada yang nggak ke-charge itu, ya. Oke. Waduh Bu Aisyah, anak saya udah 7 tahun Bu Aisyah, telat nih Bu Aisyah. Nggak ada kata telat.
Pokoknya kalau sudah 4 tahun ke atas atau paling enggak 5 tahun ke atas, sampai anak kita usia sekarang, barangkali ada yang SMA, ada yang sudah kuliah, ya tetap masih kita bisa charge baterainya. Bagaimana caranya? Ya, tidak usah 5-5-nya. Karena nggak mungkin juga 5-5-nya juga ya. Maka carilah baterai primer. Yang di ujungnya nih yang mana dia? Ya. Bagus lagi baterai kedua. Jadi ada 2 baterai yang di-charge. Itu bagus kalau ideal ya. Tapi kalau nggak cuman bisanya 1, ya sudah 1. Kenapa? Karena dengan dia nge-charge baterai yang pertama, maka otomatis baterai berikutnya tercharge. Ya. Baterai lain gimana Bu Aisyah? Masa kita nggak charge juga, tapi nggak perlu setiap hari. Kenapa? Karena dia akan dapat dari sini. Ya, dari yang baterai primer. Oke. Kalau ayah bunda baru pertama kali mendengarkan seminar ini, mungkin di awalnya masih agak ya berbayang-bayang apa sih maksudnya Bu Aisyah ini. Ya, tapi nanti kalau sudah 2-3 kali dengarkan, oh gitu. Nah, gitu. Oke. Terus taunya anak saya baterai primernya kata-kata pendukung, waktu bersama sentuhan fisik, pelayanan atau menerima hadiah, gimana Bu Aisyah? Perlu kejelian memperhatikan kebiasaan mereka tiap hari. Ya, mungkin udah di usia 3-4 tahun sudah bisa terlihat dia punya kebiasaan. Tapi ingat usia 3 dan 4 tahun itu masih 5-5-nya di charge ya. Okay. Jadi kita perlu dengan jeli memperhatikan mereka 5 hal ini. Ya. Ini memang butuh waktu. Nggak ada cara cepat Bu Aisyah. Ya namanya juga ibu-ibu ya pengennya cepat-cepat aja ya. Ini harus mengingat-ingat kebiasaan dia. Oke? Ya, kata-kata pendukung. Ya, kata-kata pendukung itu termasuk pujian, dukungan, keberpihakan. Ada ahli mengatakan word of affirmation atau kata-kata penegasan yang menegaskan pujian kita. Jadi harus diucapkan maksudnya. Ya, ada kebiasaan mereka. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Ya, oh ini kenapa kesini? Oke? Nah. Oh, seloncat. Ya. Jadi, pada saat kita misalnya ya melihat atau memperhatikan dengan jeli kebiasaan anak yang baterai primernya kata-kata pendukung ini kurang lebih kayak gini deh. Ya. Jadi anak ini setiap hari ya anak-anak yang ini nih baterainya yang ini biasanya senang memuji, merayu orang tua dan mengapresiasi dengan sigap. Dikasih sesuatu oleh bundanya, terima kasih bunda, terima kasih Umi, ya. Atau misalnya ada dipuji oleh orang lain kah, oleh teman bundanya atau budenya, dia dengan langsung bilang terima kasih, nggak perlu lagi orang tuanya bilang, ayo bilang terima kasih, ya. Bunda cantik banget, tante cantik banget, gitu. Aku cantik nggak? Itu kemungkinan besar baterai primernya adalah kata-kata pendukung atau kata-kata penegasan. Artinya, kalau dia memuji kita harus dengan senang hati. Terima kasih anak, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ajarkan anak kalau dipuji, katakan masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kamu juga cantik, nak, kamu juga pintar. Ibu, aku hebat nggak? Alhamdulillah, masya Allah. Iya nak, kamu hebat. Cuma cukup sehari sekali ngomong gitu aja, dia udah kecas loh Bu. Bukan 24 jam kita omongin dia hebat, kamu hebat, kamu hebat. Bukan gitu. Sekali lagi kalau baterai di charge 24 jam kan dia bocor Bu. Ya. Oke, nah ini ya. Dia butuh ini sebetulnya. Atau dia cerita tentang apa yang dia lakukan kalau dia udah besar ya, seperti anak saya yang pertama Mas Lana kan baterainya ini nih. Dia sudah jadi dokter, dia sekarang menggantikan saya di tempat rehabilitasi sebagai dokter anak-anak pecandu narkoba. Kalau pulang dia cerita, Bu tadi ada pasien gini Bu, aku biniin dia Bu, hebat gak aku? Alhamdulillah nak, Masya Allah. Memang anak ibu hebat nih, Alhamdulillah. Udah gitu aja Bu. Karena banyak ibu-ibu kayaknya segan banget muji anaknya gitu. Dalam hatinya, apaan sih. Lebih banget ini anak. Ya, memang ini harus dilatih ya Bu. Ya. Baik, nah jadi buat anak-anak yang baterai primernya kata-kata pendukung, dia pengen sekali ya setiap hari diberikan kata-kata pendukung. Atau tadi minimal seminggu 3 kali. Ya, saya waktu di awal-awal melatih bikin ambil kertas ini buat Lana, ini buat Prio, misalnya satu-satu bikin tabel. Udah puji belum ya hari ini, udah ngedukung belum ya hari ini. Oke, bisa paham ya? Terus dia ini nggak perlu ditemenin nggak misalnya Lanang itu? Karena baterainya dia misalnya baterai yang ketiga, ya ini bukan baterainya Lanang, ya, ini cuma contoh ya. Baterai yang ketiga mungkin ditemeninnya nggak usah setiap hari. Dia sebulan sekali aja ditemenin berdua aja kita. Dia cukup.
Tapi kalau nanti ada anak yang baterai primernya waktu berkualitas yang pertama, itu ditemeninnya setiap hari, paling nggak 15 menit, setengah jam, ngobrol berdua aja. Gitu. Oke? Sekarang, apa yang terjadi bila anak-anak ya tidak terpenuhi, suka ngejek dan menjelekkan orang lain? Jadi kalau ada anak kita ya jelek-jelekin adiknya aja, ngejek-ngejek aja, pokoknya ngejek, itu berarti baterai primernya yang kata-kata pendukung sudah mulai lowbat itu. Ya. Jadi ini kita orang tua nih harus jeli terhadap anak-anak yang mengungkapkan bahasa kasih dengan cara yang berbeda bahkan terbalik. Ya, pokoknya kelihatan aja kalau ada orang, jangankan anak-anak, kalau ada orang dewasa suka sekali jelek-jelekan orang lain dan gak ada alasan yang tepat, bisa jadi dia kasihan banget baterainya ini, baterai kata-kata pendukungnya, pujiannya itu lowbat. Ya, mungkin jarang di-charge oleh orang tuanya dulu atau oleh pasangannya gitu ya. Maka ya kita bantu sebagai sahabat nge-charge baterainya dia. Apakah dibiarkan Bu Aisyah? Ada orang mengejek, ya bukan nggak dibiarkan juga, kan kita tadi menegurnya, menasehatinya. Menegur kalau kita sambil bersembunyi hanya pada dengan orang itu aja, itu jatuhnya nasihat. Tetap kita nasihati dia. Tapi caranya adalah ya orang tua perlu memberitahukan bahwa mengejek dan menjelekkan orang lain itu tidak baik. Namun ya menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memberikan pujian, ya, memberikan kata-kata pendukung pada anak ini. Ya, panggil dia berdua sini. Saya lagi ngejek adiknya, adiknya udah kesel marah. Panggil kakaknya, sini kak, sini. Kalau anak-anak ya, terutama kalau anak laki-laki ya, kalau masih kecil-kecil, terus ibunya kayak laki-laki kan seneng banget kayak sesuatu tuh kayak informan atau kayak misteri gitu kan ya, kayak detektif kan, laki-laki seneng kayak gitu. Sini kak, sini. Apapun sini. Ya, baru kita ingatkan bahwa menjelekkan itu nggak baik, tapi kita puji dulu dia. Ya, Adi, ibu sayang sama kamu anak laki-laki yang baik. Ibu senang kalau kamu menyayangi adik ya. Ibu sedih kalau kamu ngejek adik ya. Oke, gitu. Jadi dia dipuji dulu, isi dulu baterainya, baru kita kasih nasihat. Itu baru mempan nanti. Tapi apa yang terjadi pada kita, karena kita kesel kakaknya ngejek adiknya, dan kita ternyata kepengen ceritanya mau menasehati, mau ngajarkan anak bahwa mengejek itu nggak baik, tapi dengan kemarahan kita. Andi ngejek adiknya terus saja ya. Nah, ibu ngomong kayak gitu lagi. Sudah lari tegur depan adiknya. Oh, itu terasa seperti apa? Ya, seperti menghina kan? Kedua, terus kita ngomong gitu ya, ngejek adik terus. Ingat masuk di telinga. Makanya dia akan ngejek adik terus. Ya. Ketiga, baterai dia kosong Bu, makanya dia ngejek adiknya. Makanya harusnya kita cas dulu baterainya, baru ajarkan. Seperti itu. Oke? Nah ini nih, kita mulai latihan-latihan kayak gini nih, Masya Allah. Oke. Sekarang yang sentuhan fisik. Apa aja sih Bu Aisyah? Apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Ya. Nanti lihat kebiasaannya dan sebagainya ya. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkannya dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tua, kakak atau adik atau keluarga lainnya. Jadi kalau ada anak kita mulai umur 3 tahun saja atau 4 tahun saja, dia selalu peluk kita duluan. Kalau ada tamu dia yang salaman duluan atau paling nggak dia colek-colek duluan tamu itu gitu ya. Itu bisa jadi dia baterai primernya adalah sentuhan fisik. Tentunya kalau anak mencium kita, memeluk kita, kita juga harus dengan akrab atau dengan gembira peluk dia. Hati-hati, ada ibu karena geli dipeluk-peluk terus, dia tepis tangan anaknya. Siapa sih? Itu yang bikin anak sedih banget dan takut banget. Atau seorang ibu marahin anaknya dengan dipukul pantatnya. Dengan kekerasan ya, dengan kebencian kan, dengan kekerasan, itu sakit hati sekali itu. Kenapa? Karena bahasa kasih dia adalah sentuhan fisik, tapi dengan sentuhan fisik itu ibu tidak memeluknya dengan kelembutan, tapi dengan kekerasan. Itu ingat terus. Bahaya. Jadi orang yang baterai primernya adalah sentuhan fisik, maka kita charge itu setiap hari. Ya, pokoknya minimal sehari sekali lah. Kalau nggak sempat ya sehari 3 kali. Udah sentuh, udah peluk belum gitu. Ya.
Kalau dia sudah besar gimana Bu Aisyah? Dia udah mahasiswa dan laki-laki pula, kita ibunya nggak enak kayaknya dipeluk. Dia usap-usap aja punggungnya, usap-usap, uyul-uyul kepalanya, tepuk-tepuk bahunya gitu. Maka dia akan terisi semuanya. Perlu dipuji nggak? Perlu juga, tapi nggak usah setiap hari karena dia bukan butuh setiap hari baterai primernya kata-kata pendukung. Seminggu sekali kah, 2 minggu sekali, ya seperti itu. Oke, sudah mulai ada gambaran di sini? Mudah-mudahan sudah mulai ya. Ya, terus jadi yang namanya memeluk atau sentuhan fisik ya ini tadi dipeluk, colek pipinya, dirangkul, usap rambutnya, dicium, ya, dikelitik-kelitik kalau masih kecil, apalagi kitik gitu. Mainnya sambil guling-gulingan, nah, itu ya, sambil waktu kelitik-kelitik itu pakai bahasa-bahasa yang lucu, meong gitu. Ini adanya gitu misalnya. Nanti ada lagi anak yang ketiga yang hampir sama, mungkin baterai pertamanya sentuhan fisik kita, ya waktu kitik-kitik kita, misalnya gitu. Itu anak-anak juga suka gitu. Oke? Nah, apa yang terjadi kalau baterainya lowbat? Suka mencubit, menggigit dan memukul. Ya. Makanya ya ini biasanya dilakukan ke adik atau kakak atau saat di luar rumah bisa jadi juga sama temennya ya. Sekarang kan lagi nggak di sekolah ya. Coba kalau nanti pas sekolah ada anak yang suka cubit, gigit atau memukul temennya, itu berarti baterai sentuhan fisiknya sudah mulai lowbat, jangankan ya mungkin sudah kosong banget itu. Terus gimana dong cara kita menegurnya? Ya, ingat ya tadi semua tegurannya ya, adab-adab teguran ya. Panggil cuman berdua dan ingat cuman 1 menit saja, setengah menit tegur perilakunya, setengah menit lagi puji sebelum-sebelumnya dia selama ini baik. Terus menegurnya ya, jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul temannya atau adiknya. Katakanlah hal tersebut sambil merangkul atau mengusap-usap kepalanya. Karena ini akan membuat kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Ya. Sambil peluk, jadi kita sambil meluk, sambil kita ya peluk aja. Kalau perlu cium, maka baterai dia terpenuhi. Terus baru ibu omongin, nasehatin. Itu masuk. Selama ini apa yang terjadi? Karena kita merasa bahaya, kakaknya pukul adiknya, udah langsung dimarahin. Ya, Andi, kamu terus-terus mukul adikmu, terus-terus. Ada kalimat gitu lagi, terus-terus. Maka dia akan terus-terusan mukul adiknya. Dan kita menegurnya depan adiknya juga, walaupun mungkin adiknya itu bayi. Itu terhina itu. Oke? Dan baterai dia kan lowbat. Belum apa-apa kita sudah marahin lagi dia, belum dicas baterainya, sudah kita marahin lagi dia. Tambah jadi, besok bukan lagi mukul, nyubit, ya double dia, ya. Jadi ajak sini, latihan tuh, sini, mumpung masih kecil, yuk. Yang udah gede-gede memang udah terlanjur gede, tapi tetap juga pakai dengan cara-cara memang sesuai umur ya. Sini, peluk, ya, peluk. Karena kita juga nenangin diri, kita peluk, sambil peluk itu ya kita pakai tadi surat Ali Imran 159, ya Allah saya maafkan anakku ini, ya Allah ampuni dia ya Allah gitu. Baru bilang, nak, ibu sedih kalau kamu mukul adik ya nak. Dia baru paham nanti dia. Ya. Nah, sekarang berikutnya ya, dikit lagi ya. Waktu berkualitas bersama. Ini senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Kita lihat kebiasaannya apa dan semuanya ya. Oke. Jadi anak yang seperti ini ya suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika menonton TV, merapikan barang-barang atau membaca koran. Ibu perhatikan deh, kalau anak ibu nih yang masih kecil-kecil nih, ibu lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba dia datang masuk, nggak ada omongan, masuk aja terus duduk di samping kita, nggak ngomong juga, cuma liatin aja. Nah itu ciri khas dari anak yang baterai primernya adalah waktu yang berkualitas bersama. Dia duduk aja. Kadang-kadang ibu-ibu suka jangan sini, kotor, kamar ya, masuk. Oh itu sedih banget. Ya, mending kita tegur, hai nak, ya temenin ibu ya. Baru dia ngomongnya lama banget, iya. Ngomongnya gitu lama banget, iya. Makasih ya nak, temenin ibu. Oh udah gitu, ya. Jadi orang yang baterai primernya waktu berkualitas itu perlu setiap hari minimal banget 15 menit sama-sama. Ya. Minimal banget. Oke, maka baterainya tercharger. Ya. Terus kalau baterainya kosong apa? Senang menyendiri, ngambekan, diajak ngapa-ngapain nggak mau. Padahal harusnya dia kepengen kan sebenarnya jalan, cuman nggak mau. Ini dia flight,
batang otaknya tegang, dia flight. Kalau watak yang lain tadi fight, banyakan fight-nya, ini flight. Kunci kamar sendiri. Wah, ini bahaya nih. Kalau kita nggak tahu, tiba-tiba dia bentur-benturin kepala di tembok, atau ambil pisau, atau serem, nauzubillah min zalik. Ya, ini berarti baterainya sudah lama nggak di-charge ini. Ibunya nggak pernah duduk sama-sama 15 menit, ya ngobrol-ngobrol, atau paling nggak ngobrol-ngobrol cuma usap-usap ke belakangnya aja gitu, ya. Atau misalnya ada yang sudah besar, anak-anak sudah besar, ya nemenin ibunya kayak anak saya yang ketiga ini kan baterai pertamanya adalah waktu berkualitas, ya. Saya lagi ngetik, bikin modul di laptop, dia duduk di samping aja, cuma duduk ngeliatin, paling saya, Mas Kako, ya. Dia diam aja tuh. Asik, makasih ya temenin ibu, udah. Kadang-kadang udah 15 menit nggak ngomong, jalan sendiri lagi ke kamarnya. Ya, nah itulah. Nggak usah juga heran, dalam hati kita, oh iya dia sedang nge-charge baterainya. Ya, bukan saya yang datengin ke kamarnya, dia yang datangin saya, udah. Ya, nggak usah kita hina, nggak usah kita suruh keluar, nggak usah suruh macam-macam. Ya. Nah, kalau sudah kayak gini, gimana cara nasehatinnya, Bu Aisyah? Cara menegurnya, ya, yaitu ya luangkan waktu dengan anak sambil menemaninya beberapa menit dulu. Kalau anak lagi ngambek gini, ibu datang nih, duduk di sampingnya. Ya. Tapi jangan cuma 3 menit, Bu. Ya 15 menit juga. Kenapa? Karena ibu cuma 3 menit. Ya terus ibu paksa-paksa dia, kenapa sih? Ayo dong ngomong, Itu nggak suka dia. Tambah ngambek. Udah duduk aja, ibu diam duduk. Kenapa? Bayar, tebus tuh. Yang harusnya kemarin nemenin dia, kemarin ibu nggak nemenin, duduk di situ. Duduk aja diam. Ya, mulai di situ sebagai ibu ya kita berzikir dalam benak kita ini, dalam kolbu kita, dan kita ya Allah saya maafkan anakku ini ya Allah, pakai Ali Imran tadi 159, ya Allah ampuni dia ya Allah, dalam hati itu ngomong. Nanti menit ke-15 anak baru percaya bahwa oh ibunya mau menemani dia, ya baru tuh nanti dia juga ngomongnya gini, Bunda ngapain di sini, nemenin kamu. Diem dia, nggak bisa ngomong langsung dia, ya di benaknya dia gembira, walaupun dia juga nggak tahu mau ngomong apa, karena biasanya anak-anak yang baterai primernya adalah waktu yang berkualitas bersama adalah watak-watak yang pemikir, yang lebih banyak mikir daripada ngomongnya. Ya udah duduk aja. Kalau dia sedih baru udah 15 menit udah tanya, ya Andi sedih ya? Iya. Andi sedih sama ibu atau sama siapa? Nah, baru kita tanya-tanya kan gitu. Andi kesel sama ibu, iya. Terus ibu pergi terus, nah misalnya kayak gitu kan. Oh, ibu minta maaf ya nak. Udah langsung aja minta maaf, gak usah banyak lagi alasan. Ibu pergi itu karena ibu harus kerja nak, harus menopang ekonomi rumah tangga, nggak usah. Memang kita yang salah, minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Ibu minta maaf. Selama ini kita juga udah minta maaf, tapi kalimatnya keliru. Maafin ibu ya nak. Ada beberapa teman tanya, apa bedanya Bu Aisyah, saya minta maaf, ya ibu minta maaf atau maafin ibu? Ya. Itu adalah ilmu tata bahasa, ilmu program-program linguistik. Ya, disebutnya ada ilmu yang namanya konsep semantik gitu. Kalau kan ibu yang salah, ya ibu minta maaf, bilang ibu minta maaf ya nak. Tapi kalau maafin ibu ya nak, kita maksa dia maafin kita. Itu lagi kita sering kebalik. Ya. Wah, ini harus latihan dong Bu Aisyah omongannya. Emang betul. Kita harus melatih semuanya ini. Oke? Nah, pelayanan. Pelayanan itu apa maksudnya? Senang melayani dan dilayani. Anak-anak yang baterai primernya pelayanan itu anak yang sigap. Ya. Itu anak yang senang membantu kakak dan adik serta orang tuanya. Sigap banget. Aku aja yang ambilin Bu. Aku aja yang bantuin Bu. Ya, suatu kecil ya misalnya ya. Sigap membantu dia. Bahkan ya senang bila orang tuanya melayani dan membantunya tanpa diminta. Nah kita juga harus jeli apa yang dia suka ya. Oh dia senang misalnya dibuatkan es susu misalnya jam 10 pagi, maka sebelum dia minta siapin. Kalau perlu dia lihat emang ibunya siapkan. Ya es susu buat kakak. Itu baterainya kecas. Atau seorang anak lagi betulin misalnya sepedanya sendiri, tiba-tiba ayahnya juga ikut bantu, ya itu seneng banget. Ya. Mungkin kita tanya, perlu bantuan nak? Nggak usah ya. Tapi walaupun anak itu bilang nggak usah, dia tahu bahwa ayahnya mau bantu, itu kecas baterainya. Tapi banyak orang tua pas anaknya ngerjain sendiri, apa kata orang tua? Biarin dia sendiri, biarin dia mandiri, biarin. Nggak gitu.
itu bikin luka anak. Ya, kan kita mau ajarin mandiri, iya, tapi bukan begitu caranya. Perhatikan kalau anak ini baterai primernya adalah memang pelayanan, tanya dulu, ya, tawarkan bantuan. Nanti kalau emang dia bisa sendiri, dia bilang kok nggak usah ya, aku bisa sendiri. Oh, sip, mantap. Ya, nah ini banyak juga nih yang perlu tambahan-tambahan kita belajar. Ya, dikit lagi ya. Nah, ini dia. Ya, perumpamaannya kalau baterai pertamanya pelayanan, isi itu. Nanti baterai berikutnya diisi. Ya, dia suka dipeluk nggak? Suka, tapi nggak setiap hari. Sebulan sekali aja dipeluk atau seminggu sekali. Ini yang sudah 5 tahun ke atas ya. Kalau masih kecil sampai 3 atau 4 tahun tetap harus 5-5-nya dicas ini. Ya, nggak boleh keliru nih. Oke. Nah, kemudian ya apa yang terjadi? Kalau misalnya baterainya kosong ini, dia suka nyuruh-nyuruh orang dengan kasar. Nah, misalnya teriak-teriak ya. Aku mau minum. Ah, itu berarti baterai dia itu udah mulai kosong tuh. Ya. Dan apa juga ya, menjadi bossy. Ya, dan senang membuli adiknya atau temannya. Ya, ini. Pokoknya kalau ada anak suka bully, ya itu bisa jadi dia baterai primernya pelayanan itu mulai kosong. Ibu bapaknya terlalu membiarkan dia terlalu mandiri dengan alasan supaya dia mandiri, supaya dia disiplin dan sebagainya. Ya, tidak pernah dia melihat bahwa ibunya memang sengaja ambilkan piringnya untuk melayaninya, ambilkan nasinya untuk melayaninya. Nggak pernah dia lihat itu kosong, maka dia membuli adik atau temannya. Ya, nah ini dia nih. Oke, nah. Sekarang gimana caranya? Caranya ya orang tua melayani atau membantu tanpa diduga dan tanpa diminta, itu tadi. Ya. Sebelum-sebelumnya ya, jangan pas lagi dia udah kosong kan, ini pasti akan ada perubahan perilaku yang tadi ya. Nah, itu pun misalnya nih, contoh ya, Mbak, aku mau minum, misalnya minta sama khadimat kita dengan keras ya. Kita sebagai ibunya jangan langsung ngomong yang santun, bukan begitu. Turun kita jadi ibunya, turun ambilkan minum, baru kasih dia, ini nak. Itu kan dia tanpa diduga loh, kok ibunya yang ambilin. Nah, itu baterainya kecas. Baru kita nasihati. Ya. Bunda senang membantu nak, ya. Setiap orang harus saling bantu, tapi ngomongnya yang baik ya nak ya. Nggak memaksa ya nak ya, nah, gitu misalnya. Oke? Nah, ini banyak sekali kekeliruan kita ini, makanya pelan-pelan lah kita belajar agar apa? Agar kita betul-betul ya bisa punya seni menegur yang lebih cantik, lebih asik lagi. Oke, dan terakhir hadiah. Ya, apapun yang diberikan akan dijaga dengan baik sekalipun buatan sendiri nih. Ciri-ciri khasnya juga, ya. Ciri-ciri khasnya anak ini adalah suka memberi sesuatu pada ibunya, walaupun itu karyanya dia sendiri. Ya, DIY, DIY ya. Misalnya dia bikin tulisan-tulisan buat Bunda, I love you Bunda, dan hampir setiap hari ya, maka anak ini biasanya adalah anak yang baterai primernya adalah menerima hadiah atau memberikan hadiah. Dan juga suka mengumpulkan sesuatu, apalagi kalau diberikan oleh orang tuanya dikumpul-kumpulin. Ya. Apa yang diharapkan sebetulnya oleh mereka ya? Dia ingin ya apabila ibunya diberikan sesuatu bentuknya kertas atau apa, ibu menyimpannya dengan baik. Kadang banyak ibu-ibu cuma, oh iya bagus, habis itu dilempar, ditaruh sembarangan, itu dia sedih. Dan dia juga ingin ibunya juga membalas, palingnya ya bikin aja bu tulisan-tulisan juga, ya love you too, my son, kasih ke dia akan kumpulin tuh, saya akan kumpulin. Ya. Bu Isa, tapi anak saya suka juga kok kayak gini, setiap hari enggak sih ya, 3 bulan sekali ya. Betul, kan setiap anak baterai memberikan hadiah tetap ada, cuman karena mungkin baterainya bukan yang primer, mungkin ketiga atau keempat atau kelima, maka dia memberikan kayak begitunya tuh 3 bulan sekali. 2 bulan sekali gitu. Tapi kalau yang pertama itu ciri khas banget, hampir setiap hari. Katakanlah seminggu mungkin ya bisa 3-4 kali dia begitu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau hadiah baterai primer, saya katakan baterai primer kita charge juga. Hadiah yang diberikan dari anak kita simpan baik-baik. Dan kita juga membalasnya entah sesuatu yang tidak perlu dibeli ya. Kita bikin tulisan juga, berikan kayak ke dia lagi, atau mungkin ya kayak Mas Lanang tuh baterai keduanya, tapi dia hadiah ya, waktu kecil dia suka sekali petik kembang, kasih ke ibunya, ibu Isa taruh dengan baik ya, kemudian cepet-cepet Bu Isa ke ini lagi ya, ke dapur, apa yang dia suka, waktu itu dia suka banget minum susu gitu ya, bikinkan susu ini Mas Lanang gitu, itu tukeran hadiah namanya
Ya, dan sampai besar pun kalau ada orang yang baterai primernya hadiah itu suka sekali ngasih oleh-oleh ke orang. Ya, suka sekali kemana-mana pasti bawa oleh-oleh. Ya, itu hadiah. Oke? Apa yang terjadi kalau kosong, pelit dan tidak suka berbagi? Kalau ada orang pelit banget, ada anak nggak suka berbagi, berarti baterai hadiahnya lobet, kosong. Ya. Gimana cara menasehatinya? Kasih hadiah dulu. Orang tua perlu memberitahu dengan memberikan hadiah terlebih dahulu, walaupun hadiahnya itu kecil-kecil ya. Baru ya, sayang ini hadiah untuk kamu. Jangan kecas baterainya kan? Ya, Bunda sayang sama kamu. Boleh kita tambahkan kata-kata pendukung ini? Ya, kenapa? Siapa tahu memang dia baterai keduanya juga kata-kata pendukung kan bisa ya. Ya, kamu lihat kan setiap orang suka berbagi. Besok kalau ada teman pinjam mainan, kamu kasih ya. Jadi besok kalau Raihan mau pinjam mobil-mobilan, kamu pinjemin ya nak. Tapi kasih hadiah dulu. Iya boleh. Ini yang boleh mainan yang boleh dipinjemin orang, yang ini aja, ini nggak boleh. Ya terserah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena ada anak yang memang dia tahu ini yang dia klasifikasikan ini yang boleh pinjam, ini nggak usah karena ini mempunyai nilai-nilai yang lebih baik, atau misalnya nilai-nilai yang memori yang baik karena ini dari ayah aku, dari ibu aku gitu. Atau karena ini ada 2 jenis mainan, jadi udah ini satu, ini boleh adik mainin. Itu boleh. Kayak gitu. Tapi sekali lagi memberitahu pada anak ini dengan memberikan hadiah terlebih dahulu. Ya, disinilah seni menegur anak dengan bahasa cinta.